Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, pada saat ini kami kelompok 4 akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita masuk pada pembahasan chapter 4 tentang pengertian bimbingan dan konseling. Nah, di sini dikatakan bimbingan menurut Rohman Natawijaya 1978, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Jadi di sini orang boleh katakan bahwa dikatakan di sini bimbingan adalah pemberian bantuan, seperti halnya dengan guru dan siswa. Ketika siswa mengalami kesulitan atau ketika siswa memiliki masalah dalam mereka mengekspresikan diri mereka boleh mendapat bimbingan dari guru tersebut atau guru yang berada di sekolah mereka, karena itu dapat membantu mereka untuk memahami diri mereka dan mereka dapat dengan baik untuk mengekspresikan diri mereka di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta di dalam lingkungan sekolah. Itu adalah tindakan yang wajar yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa dalam pembimbingan mereka. Konseling menurut James Adams 1976 mengatakan bahwa konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu yang saling membantu antara konselor dan konseli. Konselor akan membantu konseli untuk lebih memahami dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah yang dia hadapi sekarang dan yang akan datang. Nah, seperti halnya dengan bimbingan, ini juga berhubungan langsung dengan konseling, di mana guru dan siswa mereka ketika mereka berkonsultasi ada terjadinya tatap muka antara guru dan siswa. Nah, ketika guru dan siswa mereka saling berkonsultasi atau dikatakan di sini konselor dan konseli, mereka dapat membuat suatu hal yang bisa terjadi, hal positif ya. Maksudnya ketika siswa memiliki masalah dalam menyelesaikan masalah mereka dapat berkonsultasi dengan guru apakah harus yang mereka lakukan. Terlebih khusus dalam pembelajaran, ketika mereka memiliki masalah dalam pembelajaran mereka atau dalam lingkungan sekolah atau keluarga dan sebagainya, mereka dapat berkonsultasi ke guru bagaimana cara penyelesaiannya, dan guru dapat menjadi motivasi untuk mereka untuk memberikan nasihat dan dorongan terhadap perkembangan diri mereka dan dalam proses penyelesaian masalah mereka. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bimbingan dan konseling itu adalah paket, karena ketika berkonsultasi, guru juga akan menjadi seorang pembimbing, atau ketika membimbing dia juga bisa dikatakan sebagai suatu konsultasi yang dapat membuat siswa menjadi lebih baik. Mereka boleh mengekspresikan diri mereka dan mereka boleh melakukan hal-hal yang menurut mereka itu baik untuk dilakukan. Nah, selanjutnya adalah pengertian menurut Baim Wolgio tentang konseling. Menurut Baim Wolgio, konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara-cara yang sesuai dengan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Jadi inti dari pengertian konseling menurut Baim Wolgio ini adalah bagaimana seorang konselor memberi bantuan kepada individu yang memiliki masalah, dan dia akan membantu individu ini untuk menyelesaikan masalahnya lewat wawancara. Nah, wawancaranya ini tentu mereka saling bertatapan dengan saling bertukar pikiran dan saling membagi masalah. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri konseling. Jadi, untuk mengadakan atau melakukan konseling ada berbagai ciri-ciri. Di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah pada umumnya dilaksanakan secara individual atau secara diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah dilakukan dalam suatu perjumpaan tatap muka. Nah, perjumpaan tatap muka ini semacam wawancara yang diadakan secara langsung mungkin di suatu ruangan, dan konselor membantu individu untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk pelaksanaan konseling dibutuhkan seorang yang ahli. Jadi,
seorang yang akan membantu individu yang memiliki masalah bukan hanya asal-asalan memberi motivasi atau kata-kata arahan, tetapi ini adalah seorang konselor yang sudah terlatih, sudah ahli dalam bidangnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tujuan pembicaraan dalam proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien. Jadi tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari konselor ini atau konseling, kegiatan konseling adalah untuk membantu setiap individu yang memiliki masalah untuk mengatasi masalah yang mereka. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sahabat Tini. Baik, pada saat ini kita akan membahas tentang ciri utama profesi. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu profesi merupakan suatu jabatan, suatu pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Apa maksudnya ini? Jadi suatu profesi ini adalah suatu jabatan, contohnya seorang guru. Seorang guru ini adalah suatu pekerjaan yang memiliki fungsi, contohnya dia akan mengajar di kelas. Kemudian di sini dikatakan mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas, anggotanya harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan teknik-teknik intelektual dan keterampilan tertentu yang unik. Maksudnya di sini dikatakan bahwa untuk mewujudkan suatu fungsi yang kebermaknaan sosial ini, seorang guru ini harus memiliki teknik-teknik tersendiri. Nah, kemudian di sini dikatakan penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah. Jadi contohnya guru ini bukan hanya untuk mengajar di kelas, tetapi juga dia harus mengetahui siswa-siswanya. Contohnya jika mereka ada masalah, pasti guru ini memberikan konseling kepada siswanya. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa para anggota dituntut harus memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan, latihan, serta lisensi ataupun sertifikasi. Jadi maksudnya di sini anggotanya ini, jadi kalau menjadi seorang guru itu bukan langsung jadi seorang guru, tapi harus diseleksi dulu, kemudian dia harus memiliki pendidikan. Jadi tidak mungkin seorang guru ini hanya lulusan SD, kemudian dia akan jadi guru SMA seperti itu. Nah, selanjutnya adalah standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat melalui kode etik yang benar-benar diterapkan. Jadi maksudnya jadi seorang guru ini bukan hanya asal-asalan, tetapi guru ini akan menjadi seorang panutan bagi siswa-siswanya. Jadi guru harus memberikan contoh yang baik. Nah, kemudian poin yang terakhir di sini dikatakan bahwa selama dalam pekerjaan itu para anggota terus-menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetisinya dengan jalan meningkatkan secara cermat literatur dalam bidang pekerjaan itu, serta berperan secara aktif dalam pertemuan-pertemuan sesama anggotanya. Nah, di sini yang dimaksudkan di sini bahwa contohnya seorang guru itu tidak hanya stuck di situ saja, tetapi dia harus mengembangkan atau meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian di sini juga harus aktif. Maksudnya aktif di sini dia harus melakukan pertemuan-pertemuan sesama anggotanya. Jadi kalau misalnya ada rapat-rapat guru, dia harus mengikutinya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir kita akan membahas materi yang terakhir adalah ciri umum profesi. Nah, di sini ciri umum profesi ada 3. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Jadi di sini seorang guru ini pasti sudah mendapatkan pengetahuan bagaimana menjadi seorang guru yang baik di masa depan pada saat dia berkuliah. Nah, kemudian juga dia sudah melakukan pelatihan khusus yang diadakan untuk seorang guru. Dan kemudian juga pastinya seorang guru ini mempunyai pengalaman, contohnya dia mengajar di satu sekolah, kemudian dia pindah di situ dia memiliki pengalaman yang berbeda. Dan kemudian poin yang kedua, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Jadi di sini maksudnya untuk menjadi seorang guru pastinya bukan asal-asalan, tetapi dia harus diseleksi, kemudian baru dia bisa menjadi seorang guru. Dan kemudian poin yang paling terakhir adalah
kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, di sini dikatakan bahwa seseorang yang profesional atau seseorang yang berkualitas pastinya bisa menjadi seseorang anggota dari suatu profesi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Thank you and God bless you.